Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa mendapatkan pertolongan maupun penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Abi Alif, dan materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang akhlak terpuji, yaitu ikhlas, sabar, dan pemaaf. Akhlak ini harusnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika kita sedang berinteraksi dengan teman-teman kita, dengan orang-orang di sekitar kita, sehingga hidup kita bisa menjadi damai, tenang, dan tidak mudah dikecewakan oleh orang lain. Mari kita baca terlebih dahulu kisah berikut ini. Ahmad adalah seorang pedagang di pasar. Menghadapi berbagai macam karakter pembeli sudah menjadi hal biasa baginya. Mulai dari pembeli yang sekali tawar langsung beli, enak yang seperti ini ya. Pembeli yang suka menawar dengan harga serendah mungkin. Nah, ini yang biasanya menyakitkan nih. Sampai pembeli yang suka membanding-bandingkan harga dengan toko sebelah. Nah, jadi beli nggak sebetulnya yang seperti ini ya. Tetapi Ahmad melalui pekerjaannya itu dengan keikhlasan, kesabaran, dan penuh maaf. Ahmad yakin apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya tidak akan pernah melewatkannya. Dan begitu juga sebaliknya, yang Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan untuknya, maka tidak akan pernah juga menjadi miliknya. Itulah yang membuat keseharian Ahmad terasa damai dan menenangkan. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang ikhlas. Ikhlas itu apa ya? Ikhlas berasal dari bahasa Arab yang artinya murni, bersih, tidak bercampur dengan apapun. Jadi, ikhlas adalah suci niatnya, bersih hatinya dari mengharapkan sesuatu selain ridha Allah Subhanahu wa taala. Karenanya setiap kali kita melakukan ibadah maupun perbuatan apapun, niatnya adalah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh karena yang lain, dan tidak boleh juga niat karena Allah itu dicampur dengan niat yang lainnya, seperti niat mengharapkan dunia. Tidak boleh. Kalau masih seperti itu berarti belum ikhlas namanya. Perhatikan ayat di bawah ini. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang taubat, wa aslahu, melakukan perbaikan, wa atasamu billah, berpegang teguh pada agamanya Allah, wa akhlasu dinahum lillah, dan ikhlas mengerjakan perintah agama karena Allah, lillah, karena Allah. Faulaika ma'al mu'minin, maka mereka itulah bersama dengan orang-orang beriman. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, dan Allah akan memberikan kepada orang-orang beriman pahala yang besar. Quran surat An-Nisa ayat 146. Jadi orang-orang yang gemar bertaubat, melakukan perbaikan, berpegang teguh pada agama Allah, yakin dan ikhlas mengerjakan perintah-perintah Allah, maka mereka itu dikatakan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang beriman. Dan orang beriman mendapatkan balasan berupa pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita menerapkan perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari? Contoh-contohnya bagaimana? Mari kita perhatikan. Contoh yang pertama, orang yang ikhlas itu tidak ria. Perbuatannya, ibadahnya tidak pernah ingin dilihat oleh orang lain, dan juga tidak sum'ah, tidak ingin didengar oleh orang lain. Rahasia sembunyi-sembunyi dalam melakukan ibadah. Atau dalam bahasa kekiniannya, orang ria dan sum'ah itu pamer. Jadi orang yang ikhlas tidak pernah pamer. Ketika beribadah, niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sholat duha. Sholat duha betul, salah satu keutamaannya adalah memperlancar rezeki. Tetapi tidak boleh niatnya karena rezeki. Niatnya tetap usolli sunnatat dukhai
rakaataini lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Tidak ada niat sholat duha lirrizki, karena rezeki. Jadi setiap ibadah apapun niatnya harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga dalam belajar, niatnya bukan karena ingin pintar, tetapi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ikhlas tidak pamrih, tidak pernah mengharapkan kembalian, baik kembalian yang setara dengan apa yang ia berikan maupun kembalian yang lebih baik atau lebih besar. Orang yang ikhlas tidak pernah mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. Bagaimana caranya agar kita tidak mengungkit-ungkit? Setiap kali kita melakukan kebaikan, segera lupakan kebaikan itu. Kalau kita pernah menolong orang lain, lupakan, langsung lupakan kalau kita pernah menolongnya. Karena dengan melupakan itulah kita tidak akan mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita lakukan kepadanya. Dan orang yang ikhlas merelakan apa yang belum menjadi rezekinya. Seperti Ahmad tadi ya, dia yakin kalau itu bukan takdir saya, ya tidak akan pernah menjadi milik saya. Tetapi kalau itu memang rezeki saya, pasti akan datang ke saya. Ya, jadi ini beberapa contoh ikhlas, dan Abi yakin masih banyak lagi yang sudah kalian tahu. Ini hanya beberapa saja. Mari kita terapkan ikhlas mulai dari sekarang. Nah, ikhlas balasannya berupa pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada sabar. Sabar mudah terucap, tetapi apa ya sabar itu? Sabar dalam bahasa Arab artinya menahan. Jadi, sabar adalah menahan diri dari segala sesuatu yang tidak mengenakan atau tidak menyenangkan di hati, seperti marah, kesal, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Orang yang sabar merupakan salah satu hamba favoritnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba kesukaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memuji secara khusus orang-orang yang sabar di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ista'inu bis sabri was shalah, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as sabirin, dan Allah, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kalau Allah yang sudah bersama dengan orang-orang yang sabar, kalau Allah yang menemani orang-orang yang sabar, kalau Allah yang menjaga orang-orang yang sabar, maka siapa yang berani berbuat macam-macam terhadap hamba yang sabar? Bahkan iblis sekalipun tidak berani mengganggu orang-orang yang dibersamai, yang ditemani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana sabar dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, tidak mudah marah. Jelas sekali, orang yang sabar mampu mengendalikan amarahnya. Kata Nabi, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan, menguasai, mengendalikan amarahnya. Orang yang sabar mampu menahan diri dari sikap terburu-buru. Dia tenang dalam melakukan apapun. Sholat khusyuk, tidak cepat-cepat ingin selesai. Nah, itu termasuk orang yang sabar. Sabar dalam belajar. Sabarlah seperti sabarnya benda mati. Benda mati tidak pernah mengeluh. Maka dalam belajar pun, kalau kita belum mampu memahami pelajaran hari ini, coba lagi besok, coba lagi lusa, coba lagi pekan depan, bulan depan, tahun depan, coba terus. Insya Allah pasti lama-lama akan berhasil. Tidak mudah putus asa. Dan jika belum berhasil, coba lagi. Karena kita tidak pernah tahu seberapa dekat kita dengan kesuksesan, dengan keberhasilan. Karenanya, mari bersabar jika belum sesuai dengan harapan, dan mari berusaha lebih baik lagi. Berhasil itu adalah urusannya Allah, tetapi sabar adalah kehendaknya manusia. Karenanya, jika ingin berhasil, jika ingin meraih kesuksesan, jangan lupakan sabar. Mulai terapkan sabar dalam diri kita.
Dan yang ketiga adalah tentang pemaaf. Maaf dalam bahasa Arab disebut afu atau afwan, merupakan sifat terpuji yang harus dimiliki setiap orang, khususnya orang mukmin, orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha Pemaaf, maka kita pun sebagai hambanya haruslah menjadi seorang hamba yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Level maaf tertinggi dipegang oleh Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Fathu Makkah, pembebasan Makkah. Ketika Nabi dan para sahabat berhasil mengislamkan Makkah, yang waktu itu masih menjadi negeri musyrik, yang waktu itu masih dikelilingi Ka'bah itu dengan berhala, maka pada tahun 8 Hijrah, Nabi dan para sahabat berhasil mengislamkan Makkah, dan peristiwa ini disebut sebagai Fathu Makkah. Nah, Nabi memaafkan kesalahan orang-orang yang dulu suka berbuat zalim kepada kaum muslimin. Waktu kaum muslimin masih tinggal di Mekah, belum hijrah ke Madinah, kita semua tahu kisahnya bahwa orang-orang kafir Quraisy gemar berbuat zalim, gemar menyiksa para sahabat Nabi SAW. Termasuk Nabi pun sering dikerjai oleh orang-orang kafir. Namun ketika Nabi memasuki Mekah pada peristiwa Fathu Makkah ini, orang-orang kafir itu ketakutan semua, yang dulu zalim kepada Nabi, yang dulu zalim kepada kaum muslimin. Mereka takut akan diperlakukan sama seperti apa yang mereka lakukan dulu. Tetapi Nabi justru memaafkan kesalahan orang-orang kafir itu. Nah, para ulama menyebut pemaafan Nabi ini sebagai al-afu indal maqdirah, pemaafan yang paling tinggi. Mengapa begitu? Karena Nabi mau memaafkan di saat Nabi mampu membalas. Jadi ketika kita mau memaafkan kesalahan orang lain di saat kita mampu membalas, maka kita pun mendapat predikat yang sama, yaitu pemaafan yang paling tinggi. Dan Allah mencintai orang-orang yang pemaaf. Alladzina yunfiqun, orang-orang yang menafkahkan hartanya, fis-sarra'i wad-dharra, baik di waktu lapang maupun sempit, baik sewaktu punya maupun tidak punya. Wal kadzibinal ghaidz, dan mampu menahan amarahnya, orang-orang yang mampu mengendalikan emosinya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, itu semua termasuk perbuatan-perbuatan baik, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang-orang ini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karenanya ikhlas, sabar, dan pemaaf adalah akhlaknya orang-orang beriman loh. Jadi masih mau nih menjadi orang yang pamrih, masih mau menjadi orang yang pemarah, dan masih mau menjadi orang yang pendendam. Kalau masih mau menjadi seperti itu, rugi deh, rugi banget. Kenapa rugi? Karena berarti kita tidak tergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga berarti tidak termasuk orang yang mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih lagi, kita tidak mendapatkan balasan berupa surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya anak-anakku semua, mari kita introspeksi diri, mari kita belajar, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berdoa, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang benar, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga perilaku kita agar kita menjadi orang yang ikhlas, yang sabar, dan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Amin Allahumma amin. Cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.